Halo guys, gue Renaldo, gue mahasiswa Ukrida. Banyak orang yang nanya ke gue, kenapa gue pilih Ukrida sebagai kampus pilihan. Sekarang gue akan kasih tahu kalian why I choose Ukrida. Kampus utama Ukrida, lokasinya super strategis. Akses menuju kampus juga banyak banget. Dan akses yang mudah tentunya jadi salah satu pertimbangan penting buat gue untuk milih kampus. Selain kampus utama, Ukrida juga punya kampus 2 khusus fakultas kedokteran dan kampus 3 untuk mahasiswa kelas malam yang sudah bekerja. Di Ukrida, kita diajak untuk menggali potensi diri melalui fakultas-fakultasnya. Mulai dari fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan, fakultas ekonomi dan bisnis, hingga program magister manajemen, fakultas teknik dan ilmu komputer, fakultas psikologi, fakultas ilmu sosial, dan humaniora. Di Ukrida, semua fakultasnya pun sudah terakreditasi dengan baik, sangat baik, dan bahkan unggul. Jadi kalian bisa memilih sesuai dengan minat kalian. Yang jelas, masing-masing fakultas sudah didukung ruangan belajar dan ruangan praktik yang memadai, termasuk tenaga dosen yang siap membimbing dan memberikan inspirasi bagi para mahasiswa dalam menggapai potensi yang terbaik. Selain kegiatan akademik, Ukrida juga punya Ukrida Science Center, Ukrida TV, serta beberapa unit kegiatan mahasiswa lainnya yang bisa jadi wadah para mahasiswa memacu pola pikir inovatif untuk bisa selangkah lebih maju sekaligus mengasah soft skill di luar jurusan mereka. Di sini kita memiliki fasilitas penunjang seperti perpustakaan, ruang konseling, area olahraga, gym room, auditorium, dan fasilitas umum lainnya. Buat kamu yang berminat masuk Fakultas Kedokteran, Ukrida sudah memiliki 2 rumah sakit pribadi yang bisa menjadi pilihan praktik kamu, sehingga kamu bisa lulus hanya dengan waktu 5 tahun. So, gimana guys? Seru kan kuliah di Ukrida? Join sekarang dan temukan potensi terbaikmu. Bersama Ukrida, kita jadi pemimpin muda.
Majelis Jemaat GKI Kayu Putih menyampaikan salam sejahtera dan selamat mengikuti kebaktian Minggu dengan live streaming. Ada beberapa informasi yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara. Sekolah Minggu Online. Sejak hari Minggu yang lalu, telah dilaksanakan sekolah Minggu Online yang ditayangkan melalui YouTube channel GKI Kayu Putih. Informasi mendetail akan diinformasikan melalui WA grup orang tua atau anak sekolah minggu. Mari kita simak video singkat berikut ini. One, Two, three, four. I want to celebrate. I want to sing his praise. He's done amazing things. I want to celebrate. Hip, hip, hooray. Hip, hip, hooray. Let's all sing and shout his praise. Persekutuan Wilayah Gabungan Online. Majelis Jemaat mengundang saudara-saudara untuk ikut dalam Persekutuan Wilayah Gabungan secara online yang akan diadakan pada hari Kamis 17 September 2020 melalui Zoom. Informasi detail akan disampaikan melalui WA Gate komunitas wilayah masing-masing. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja pada jam kerja dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 9 sampai 16.00. Umat yang dikasihi Allah, marilah dalam keheningan kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat, marilah dengan berdiri kita menyanyikan pujian dari PKJ 58, Semua yang Tercipta. Seluruh marga satwa
Pengharapan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita memiliki pengalaman-pengalaman yang membentuk kehidupan kita. Ada pengalaman-pengalaman yang membangun, tetapi juga ada pengalaman pahit yang kita alami di dalam kehidupan kita. Akar pahit yang ada di dalam hati dan tidak dibuang, tidak dicabut akan mempengaruhi kehidupan kita. Rasa marah, dendam, rasa bersalah, segala sesuatunya itu akan mempengaruhi relasi kita terhadap sesama kita. Hari ini, saudara-saudari, kita akan merenungkan bersama sebuah tema mencabut akar pahit. Mari kita bersama-sama memusatkan hati kita kepada Tuhan dan juga firman-Nya, agar hati kita bisa terbuka, menerima kasih Tuhan yang agung, yang mampu melepaskan kita dari segala kepahitan yang ada di dalam hati kita. Kolose 3 ayat 14 sampai yang ke-15, di situ dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Umat yang terkasih, kadangkala luka dan kepahitan di dalam kehidupan kita menjadi kendali atas apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan terhadap sesama kita. Kadangkala kita tidak melibatkan Tuhan untuk memerintah di dalam hati kita. Kadangkala kita berusaha keras untuk melupakan dan menyembunyikan kepahitan kita, tapi tanpa kita sadari, itu membuat kita melukai hati sesama kita. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini marilah kita datang kepada Tuhan, membawa doa kita secara pribadi, membuka diri di hadapan Tuhan atas segala keberadaan diri kita, dan memohon ampun kepadanya. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami memohon kasih-Mu memenuhi hati kami.
memurnikan dan menyucikan setiap isi pikiran dan juga hati kami. Dan biarlah darah-Mu yang kudus membasuh kami bersih. Sehingga di dalam lembah kekelaman kehidupan, di tengah padang gurun yang begitu membuat kami haus, kami tetap bisa berjalan di dalam kasih Tuhan. Kami mohon ampun untuk setiap kekurangan dan keterbatasan kami. Dan biarlah Tuhan, kasih-Mu yang memenuhi kami. Amin. Bagi kita yang telah mengakui segala dosa dan keberadaan diri kita di hadapan Tuhan, tersedia berita anugerah yang diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai Tuhan beserta kita. Dipuji, disembah.
Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus sehingga kita dimampukan untuk dapat mendengarkan dan juga memeliharanya di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami memohon agar Roh Kudus Tuhan yang mengisi pikiran dan juga hati kami, sehingga pada saat ini kami tidak hanya membaca dan juga mendengarkan, tetapi kami juga mampu merenungkannya di dalam hati kami. Kami juga dimampukan untuk memeliharanya di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, agar kehidupan kami hari demi hari semakin dekat kepadamu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar segala sesuatu yang keluar dari mulutnya, semuanya berasal daripada Bapa dan juga berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 50, ayat 15 sampai 21. Mari kita membuka bersama Alkitab kita dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat padamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan memeliharanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di awal bulan Januari yang lalu, sebelum kita melakukan self-quarantine, ada sebuah film layar lebar yang saya tonton bersama dengan teman-teman saya. Ini adalah sebuah film bertemakan keluarga, disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko, dan menurut saya ini adalah film keluarga yang cukup menarik. Karena tidak seperti film-film keluarga lainnya, di film ini ditampilkan sudut pandang dari anak-anak di dalam sebuah keluarga. Keluarga yang nampak biasa-biasa saja, yang juga berkecukupan, tidak seperti sinetron gitu ya, biasanya ada kekerasan fisik di dalam keluarga itu, atau ada terjadi satu dua hal yang membuat anak-anak merasa broken home. Tapi ini adalah cerita tentang sebuah keluarga yang biasa, yang juga anak-anaknya tumbuh dengan pekerjaan yang baik. Tetapi ternyata di balik segala sesuatu yang kelihatannya baik, ternyata keluarga itu menyimpan luka yang cukup mendalam. Sang ayah
sejak kecil menekankan kepada anak pertama, si sulung, agar ia menjaga adik-adiknya. Adik-adik dari si sulung ini menjadi tanggung jawab si sulung, dan setiap kali terjadi sesuatu yang buruk terhadap adik-adiknya, terutama adik bungsunya, si sulung menjadi orang pertama yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Jadi sepanjang kehidupan si sulung sering kali dimarahi oleh ayahnya ketika ada hal-hal buruk yang terjadi kepada adik-adiknya. Dan juga kepada si bungsu. Si bungsu dijaga habis-habisan, diproteksi luar biasa, bahkan sampai si bungsu ini menyelesaikan kuliahnya dan juga sudah bekerja, si bungsu wajib diantar jemput oleh kakak sulungnya. Kemudian ada lagi satu saudara mereka, anak tengah. Anak tengah ini diabaikan. Karena saking fokusnya sang ayah kepada si bungsu, menjaga si bungsu luar biasa, dan juga mengawasi si sulung agar ia menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, anak tengah ini merasa diabaikan dan bahkan tidak merasa betul-betul dianggap di dalam rumah. Ternyata, saudara-saudari, kenapa sang ayah memperlakukan hal yang seperti itu kepada anak-anaknya? Rupanya ketika bertahun-tahun silam, ketika si bungsu ini lahir ke dunia, sebetulnya si bungsu ini memiliki saudara kembar. Namun ternyata ketika ibunya melahirkan, saudara kembar si bungsu ini tidak bisa bertahan hidup dan akhirnya meninggal dunia. Hal itu tentu saja sangat memukul, menorehkan luka kepada sang ayah dan juga kepada sang ibu. Namun sayangnya pada saat itu, luka itu tidak diselesaikan dengan baik. Luka itu dikubur dalam-dalam oleh sang ayah dan juga dibuang begitu saja, hendak dilupakan dari memori keluarga. Sang ibu tidak boleh kelihatan menangis di depan anak-anaknya, dan sang ayah akhirnya mendirikan prinsip pendidikan keluarganya di atas luka yang tidak diselesaikan. Oleh karena itulah sang ayah memproteksi si bungsu luar biasa, bahkan ia memberikan tanggung jawab yang terlampau besar kepada si sulung dan juga anak tengah diabaikan dan merasa tidak mendapatkan kasih sayang. Dampaknya luar biasa, saudara-saudari. Karena si sulung sampai dia besar, sampai dia bekerja, bahkan sampai dia hampir menikah, ia selalu khawatir dengan kondisi keluarganya. Ia selalu merasa seluruh anggota keluarganya adalah tanggung jawabnya, sampai akhirnya ia sulit untuk memberikan perhatian yang cukup kepada calon istrinya. Dan itu menimbulkan konflik yang baru terhadap dirinya dan juga calon istrinya. Demikian juga kepada si bungsu. Ketika ia tumbuh dewasa, ia merasa begitu tidak bebas, segala sesuatu yang ia inginkan dipilihkan oleh orang tuanya. Bahkan untuk pergi kerja pun harus diantar jemput oleh kakaknya, ia merasa sangat tidak mandiri. Juga anak tengah, ketika ia tumbuh dewasa, ia mencari segala cara untuk bisa keluar dari rumah itu, pergi ke luar negeri, karena ia merasa tidak bahagia di dalam rumahnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, film ini menarik buat saya. Kenapa? Karena ternyata ketika ada sebuah peristiwa luka, sebuah peristiwa pahit yang terjadi di dalam kehidupan seseorang dan itu tidak diselesaikan dengan baik, berusaha untuk dikubur dalam-dalam, berusaha untuk dilupakan begitu saja, dianggap tidak ada. Bahkan di dalam cerita itu sang ayah mendirikan prinsip pendidikan buat anak-anaknya di atas luka. Ternyata itu hanya menimbulkan luka-luka yang baru, menimbulkan kepahitan-kepahitan yang baru. Bukan hanya kepada anak-anak, bahkan kepada calon istri si sulung pun dampaknya terasa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama merenungkan sebuah tema mencabut akar pahit. Betapa pentingnya kita mencabut akar pahit yang ada di dalam diri kita. Karena hati manusia itu seperti mata air. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun. Ketika di dalam hati kita yang di dalamnya terisi kepahitan, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, semuanya pun akan mengandung kepahitan. Dan sebaliknya ketika kita bisa
menghadapi, menyelesaikan, dan juga membuang kepahitan-kepahitan yang ada di dalam diri kita dengan baik. Demikian juga kita akan menjalani kehidupan kita dengan cinta kasih yang lebih murni. Bayangkan, Bapak Ibu sekalian, tadi kita membaca bagian Alkitab kisah Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Betapa kepahitan yang pernah dialami Yusuf itu bukan kepahitan yang kecil. Ia dibuang dari keluarganya, ia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, ia harus bertahan hidup sedemikian rupa di tempat yang begitu asing. Bayangkan kalau Yusuf tidak mencabut akar pahit di dalam hatinya. Barangkali ketika saudara-saudaranya datang kepada dia, barangkali saja dia sudah menjadikan mereka budaknya. Barangkali saja Yusuf mungkin membalaskan dendam kepada saudara-saudaranya kalau akar pahit di dalam hatinya tidak ia buang. Atau mungkin jangankan sampai ke titik itu. Kalau Yusuf tidak mampu mengelola kepahitan yang ada di dalam dirinya, barangkali ia juga tidak bisa menjadi pemimpin Mesir dengan sedemikian hebatnya mengelola bangsa itu. Karena mungkin saja ketika ia dibuang, ia difitnah, ia ada di dalam penjara, bisa saja ia kemudian berputus asa, menyerah, dan juga tidak mau melakukan apapun lagi di dalam kehidupannya. Tetapi Yusuf, di dalam rangkaian kisahnya, ia mampu untuk menghadapi kepahitan hidupnya, dan ia mampu mengelola kepahitan hidupnya, sampai pada akhirnya ia bisa kembali menerima saudara-saudaranya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar dari Yusuf. Apa yang Yusuf lakukan sehingga ia dapat mencabut akar pahit dari dalam hatinya dan kembali menerima saudara-saudaranya. Kalau kita datang ke dokter, Bapak Ibu, misalkan kita sakit dan kita ke dokter butuh obat, apa yang pertama kali dilakukan oleh dokter? Tentu saja yang dilakukan pertama kali adalah proses anamnesis. Atau dokter akan bertanya, apa yang Bapak Ibu keluhkan? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Apa yang membuat Bapak Ibu harus datang kepada saya, ke dokter atau ke rumah sakit? Kenapa? Karena kita tidak bisa meminum obat, kita tidak bisa diberikan resep obat, kalau dokter tidak tahu apa yang membuat kita sakit. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika hati kita pahit dan hati kita perlu untuk dipulihkan dari segala kepahitan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengakui bahwa kita terluka. Karena kalau kita tidak mengakui bahwa kita terluka, bahwa kita memiliki kepahitan, kita tidak mengakui bahwa kita membawa sekian banyak pengalaman-pengalaman buruk yang membentuk kita, kita tidak akan pernah bisa dipulihkan dari kepahitan hidup kita. Kita merasa, hidup saya biasa-biasa saja kok, hidup saya baik-baik saja, tidak ada masalah dengan hidup saya. Padahal kita sedang menyembunyikan begitu dalam luka dan juga kemarahan, kekecewaan kita di dalam hati kita. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan tidak bisa bohong. Orang-orang yang menyimpan kepahitan, yang menyimpan amarah, yang menyimpan kekecewaan, yang menyimpan rasa bersalah dan kesedihan yang tidak diselesaikan, akan nampak dari bagaimana ia berelasi dengan orang-orang di sekitarnya. Ia bisa menjadi orang yang begitu mendominasi dan ingin menguasai orang-orang lain. Ia bisa menjadi seseorang yang selalu merasa insecure atau merasa curiga, seperti saudara-saudaranya Yusuf. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam pembacaan kita, ketika saudara-saudara Yusuf hendak bertemu dengan Yusuf, mereka memiliki insecurity atau memiliki kecurigaan, memiliki kekhawatiran yang begitu besar karena mereka hidup di dalam rasa bersalah. Mereka curiga, jangan-jangan Yusuf akan mendendam, jangan-jangan kita akan dijadikan budak, jangan-jangan Yusuf akan melakukan 1-2 hal yang buruk untuk membalas kejahatan yang pernah kita lakukan. Lihat Bapak Ibu, bagaimana seseorang bisa melihat kehidupan, bagaimana seseorang bisa memandang seseorang lainnya, itu sangat ditentukan dari apa yang ada di dalam hatinya. Rasa bersalah yang
ada di dalam diri saudara-saudara Yusuf, membuat mereka merasa curiga, khawatir, dan lain sebagainya, sehingga mereka harus membuat strategi bagaimana caranya agar Yusuf tidak berbuat jahat kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal pertama, mari kita akui, kita lihat lagi kehidupan kita. Apa memang betul hidup kita baik-baik saja? Atau jangan-jangan ada luka, ada kemarahan, ada kekecewaan di dalam hati kita yang belum pernah kita selesaikan. Mengakui bahwa kita terjatuh, mengakui bahwa kita terluka, mengakui bahwa kita pernah dikecewakan di masa lalu kita, dan itu membentuk kita menjadi seperti sekarang, adalah langkah yang penting. Kejujuran di hadapan Tuhan, kejujuran di hadapan diri kita sendiri, dan kejujuran di hadapan orang lain adalah sesuatu hal yang begitu penting. Yusuf, ketika ia bertemu dengan saudara-saudaranya, apa yang ia katakan pertama kali? Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Kemudian Yusuf mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Yusuf mengakui bahwa ia sungguh sangat terluka, ia marah dengan apa yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Ia mengakui bahwa aku dulu betul-betul tercampakkan. Yusuf bukan malaikat, bukan orang yang diperlakukan tidak baik, kemudian ia bisa dengan mudahnya bangkit dan menjadi pemimpin di Mesir. Tidak, tetapi ada proses yang begitu panjang, di mana Yusuf harus mengakui bahwa ia terluka, ia diperlakukan dengan jahat oleh saudara-saudara. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana agar kita bisa mencabut akar pahit di dalam kehidupan kita. Setelah kita mengakui, ternyata hidupku penuh dengan luka dan penuh dengan amarah atau kekecewaan. Yang kedua adalah kita perlu untuk membuka diri akan rencana Tuhan yang lebih besar. Ada banyak orang yang setelah ia melihat betapa kacaunya hidupnya, betapa pengalaman-pengalamannya begitu buruk, begitu menghancurkan, kemudian ia menempatkan dirinya sebagai korban di dalam kehidupan ini. Ia kemudian mulai menyalahkan masa lalunya, menyalahkan orang tuanya, menyalahkan orang-orang yang pernah menyakitinya, dan menyesali kehidupannya sebagai sebuah kegagalan. Mentalitas yang dimilikinya adalah mentalitas korban. Ia merasa tidak berdaya dan merasa tidak bisa berubah, merasa tidak bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Seakan-akan Tuhan sama sekali tidak bekerja di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua adalah kita perlu membuka diri kita di hadapan Tuhan, juga membuka diri kita terhadap rencana Tuhan yang lebih besar. Kalau kita melihat Yusuf, setelah Yusuf mengakui bahwa saudara-saudaranya telah melakukan hal yang begitu jahat kepadanya, Yusuf berkata, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mungkin iya memang hidup kita hancur. Mungkin iya beberapa dari kita tumbuh di dalam keluarga yang berantakan, yang broken home. Mungkin iya beberapa dari kita juga mengalami peristiwa-peristiwa yang begitu melukai, pahit dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi jangan pernah kita menutup diri untuk rencana Tuhan atas kehidupan kita. Bayangkan kalau Yusuf putus asa di tengah jalan. Bayangkan kalau Yusuf ketika ia menghadapi pencobaan yang bertubi-tubi, ia menjauh dari Allah. Mungkin pada saat ini tidak ada cerita rekonsiliasi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Yusuf menyerahkan seluruh luka-lukanya di hadapan Allah. Dan Allah yang mengubahnya menjadi kebaikan, bahkan berkat yang besar. Kehidupan kita tidak berhenti pada luka yang menghancur, tetapi kehidupan kita yang beriman kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar lagi terhadap kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita jujur di hadapan Tuhan, di hadapan diri sendiri, dan kita terbuka pada rencana Tuhan. Meskipun prosesnya begitu berat, meskipun rasanya langkah kaki ini begitu sulit untuk kita jalani,
Tetapi pada waktunya Tuhan menunjukkan rencananya yang lebih besar dari setiap persoalan dan kehancuran hidup kita. Itulah yang membuat Yusuf pada akhirnya bisa melepaskan pengampunan bagi saudara-saudaranya. Itulah yang membuat Yusuf kemudian melihat masa lalunya sebagai sesuatu yang sudah berlalu. Memang tidak bisa diubah. Yusuf tidak bisa mengubah perilaku saudara-saudaranya, tetapi yang bisa Yusuf lakukan adalah menerima dan melepaskan pengampunan. Henry Nouwen pernah mengatakan, forgiveness changes the way we remember. It converts the curse into blessings. Forgiveness indeed heals memories. Pengampunan mengubah cara kita mengingat. Pengampunan mengubah kutuk menjadi berkat. Pengampunan memulihkan memori. Ketika kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ketika kita membuka diri terhadap rencana Tuhan, sungguh apa yang kita ingat sebagai kepahitan, apa yang kita ingat sebagai luka, Tuhan akan ubahkan sebagai sesuatu yang memberkati, sebagai sebuah cerita hidup yang membentuk kita. Masa lalu tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dihitung-hitung. Siapa yang harus mendapatkan pembalasan, siapa yang harus mendapatkan perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi dengan pengampunan, itu memulihkan ingatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang bisa mencabut akar pahit selain kasih Tuhan yang memenuhi hati kita, selain pengampunan yang kita lepaskan untuk saudara-saudara kita. Dan biarlah pada hari ini, di tengah kehidupan yang juga semakin kompleks, kehidupan yang semakin sulit, kita bisa mengelola hati kita bisa mengelola kehidupan kita bisa mengelola kejujuran kita di hadapan Tuhan, dan semakin beriman akan rencana Tuhan yang lebih besar lagi. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita semua. Sebuah persembahan pujian dari paduan suara Worship Kids. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita kembali menghadap Tuhan, kita naikkan pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami kembali datang ke hadirat. Membawa puji dan syukur kami atas setiap kebaikan dan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan melalui apa yang masih bisa kami nikmati, melalui cinta kasih di tengah-tengah keluarga kami, melalui perhatian dari sahabat-sahabat, dan juga melalui hal-hal yang lainnya yang tidak kami sangka-sangka Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga di tempat ini. Kami membawa setiap pergumulan yang ada di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa untuk komunikasi di tengah-tengah keluarga, kami berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan setiap orang tua, kami berdoa untuk studi anak-anak. Dan kami berdoa ya Tuhan, agar di dalam setiap keluarga Engkau hadirkan cinta kasih yang besar. Agar setiap persoalan dan pergumulan yang harus dihadapi, semua itu boleh dihadapi bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk persoalan-persoalan yang sudah lama tidak kunjung usai. Ya Tuhan, Engkau yang akan tunjukkan jalan bagi setiap keluarga, sehingga segala sesuatunya juga boleh dijalani dengan petunjuk dan juga tuntunan tangan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk anggota-anggota keluarga kami yang mengalami sakit. Ya Tuhan, Kau juga yang akan jamah dan pulihkan mereka. Kau bekerja melalui setiap waktu istirahat yang harus mereka tempuh. Kau bekerja melalui dokter yang juga membantu merawat mereka. Kau bekerja melalui keluarga-keluarga yang mendampingi mereka. Sehingga masih ada kekuatan yang mereka rasakan di tengah pergumulan sakit dan penyakit yang harus mereka lalui. Kami berdoa ya Tuhan, pada saat ini juga kami membawa ke dalam tangan-Mu penanganan pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis yang terlibat. Engkau jaga kesehatan mereka. Kau berikan mereka kekuatan. Kami berdoa untuk pemerintah. Kau juga berikan mereka kebijaksanaan agar pengelolaan dan juga penanganan di masa pandemi ini, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi, semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pasien. Tuhan, Engkau juga yang berikan mereka kekuatan di dalam hati mereka. Kau berikan kekuatan di dalam tubuhnya, sehingga mereka bisa berjuang dan akhirnya pulih kembali dari virus yang ada di dalam tubuh mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, untuk pelayanan GKI Kayu Putih yang sampai saat ini masih terus berlangsung. Kami berdoa untuk kebaktian online. Kami berdoa untuk sekolah minggu online. Kami berdoa untuk persekutuan-persekutuan wilayah atau kategorial yang juga dilakukan dengan online. Ya Tuhan, biarlah Kau juga terus bekerja, menaburkan berkat dan pertumbuhan iman kepada kami. Dan Kau juga yang akan pakai setiap aktivis pelayan-pelayan Tuhan, agar mereka juga dapat melayani dengan sukacita. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan diakonia. Kami juga berdoa untuk terminal pangan. Kami berdoa untuk setiap usaha-usaha jemaat. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang akan terus menguatkan setiap pelayan dan juga setiap kami yang berjuang bertahan di dalam masa pandemi ini. Sehingga semuanya boleh dilalui dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk panitia HUT GKI Kayu Putih yang sampai saat ini masih terus bekerja mempersiapkan yang terbaik.
Kiranya Tuhan Engkau berikan mereka kesehatan dan kekuatan, Engkau berikan mereka sukacita juga di dalam pelayanan ini, sehingga pada harinya nanti kami juga betul-betul bisa mensyukuri anugerah berkat Tuhan hari ulang tahun GKI Kayu Putih. Ya Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami begitu lemah dan terbatas, terkadang kami terjatuh dan kami tidak bisa melawan apa yang ada di dalam diri kami. Tetapi Tuhan, Engkau yang akan terus hadir, Engkau yang terus memeluk kami, Engkau yang terus membawa kami, menuntun kami ke dalam jalan Tuhan yang benar, yang menyegarkan iman kami. Kami mau alaskan doa kami ya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Dengan membawa persembahan dengan berlandaskan pada firman Tuhan pada Yesaya 12 ayat 4. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kami dapat memberikan sedikit dari apa yang kami miliki Tuhan. Dan biarlah persembahan kami ini dapat menjadi baik dan dapat menjadi berkat bagi sesama dan dapat memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali ke dalam keseharian kita. Marilah kita terus memurnikan hati kita, kita mengelola setiap hal yang merusak di dalam diri kita, dan marilah kita libatkan Tuhan di dalam setiap relasi dan juga aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Di dalam kasih Tuhan dan Allah kita, mari kita kerjakan panggilan kita. Padamu Tuhan dan Allah
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Sang Sumber Kasih memenuhi kita dengan cintanya yang sempurna. Ia memenuhi hati kita dengan damai sejahtera. Dan oleh Roh Kudus kita digerakkan untuk membawa damai di dalam keluarga yang telah Tuhan anugerahkan. Amin. Ibadah telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.